Jogja kemarin benar-benar nggak ada santainya. Dari makanan enak sampai tempat yang bikin nggak mau pulang. Ini dia keseruan perjalanan aku di Jogja. Let's go! Hai, aku Niko. Sebelum nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe di video ini. Supaya kalian gak ketinggalan video-video unik dan lucu berikutnya. Yuk jalan-jalan virtual bareng aku. Let's go, kita berangkat. Cus! Oke, hari ini aku akan pergi dari Surabaya ke Yogyakarta untuk pergi liburan. Bagaimana keseruannya? Tapi sebelum itu aku sudah ada di Stasiun Gubeng. Ini pertama kalinya aku naik kereta api. Hari ini aku pesen yang namanya kereta api Sancaka ekonominya. Sebelum berangkat, aku sudah check-in. Check-innya ternyata seperti kayak di bandara loh. Check-innya kalau dulu aku pernah naik itu masih konvensional, tapi sekarang check-innya itu melalui aplikasi. Jadi lebih gampang dan easy refund juga. Jadi nggak perlu khawatir dana kalian nggak balik, bisa kembali 100% asal kalian menambahkan asuransi yang ada di aplikasi itu. Jadi kalau kalian mau tahu interior dalamnya seperti apa, saksikan video yang satu ini. Let's go! Perjalanan kali ini aku mulai dari Stasiun Gubeng. Dari pintu masuk sudah terlihat rapi dan tertata. Lengkap dengan papan informasi keberangkatan dari PT Kereta Api Indonesia yang jelas dan mudah dibaca. Untuk check-in sekarang sudah sangat praktis, tinggal masukkan kode booking di mesin self-service dan tiket langsung tercetak secara otomatis. Di area gate sistemnya juga sudah modern. Ada dua pilihan masuk. Yang pertama menggunakan face recognition, jadi cukup berdiri sebentar, wajah kita akan terdeteksi dan gate langsung terbuka secara otomatis. Selain itu, tersedia juga gate manual dengan scan barcode tiket. Jadi, buat yang belum menggunakan face recognition, tetap bisa masuk dengan sangat mudah. Di dalam kereta juga sudah tersedia stop kontak di setiap kursi. Jadi, kita bisa cas HP selama perjalanan. Untuk kursi ekonomi di kereta Sancaka, khususnya di baris tertentu seperti 10 dan 11, posisinya saling berhadapan. Ada juga kursi yang menghadap maju, dan ada yang menghadap mundur. Selama perjalanan, kita juga disuguhkan pemandangan yang indah di sepanjang jalur Surabaya menuju Yogyakarta. Fakta menariknya, kereta Sancaka ini merupakan salah satu kereta favorit di jalur selatan Jawa karena terkenal cukup tepat waktu dan punya rute yang melewati berbagai landscape yang menarik. Overall, toilet yang ada di tempat ini ya lumayan bersih lah. Jadi kalian nggak perlu khawatir tentang kebersihannya itu seperti apa karena dijamin bersih banget di tempat ini. Di sini juga ada tisu, ada sabun, semua lengkap. Jadi kalian nggak perlu khawatir akan keperluan MCK kalian. Oke, hari ini aku ada di kereta api Sancaka jurusan Surabaya Yogyakarta. Aku ditemani sama Ko Daniel, ini partnerku selama ada di Singapura kemarin. Kalau kalian tahu ada beberapa part yang gambarnya bocor, dibantu sama Ko Daniel ini. Oke, halo guys. Redek ya? Iya. Oke, aku penasaran loh. Kapan terakhir Koko naik kereta api? Kapan ya? Terakhir kali aku naik kereta api itu 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Iya, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu 2024. dari Surabaya Dari ke Surabaya ke Jogja juga kayak. ke Jogja juga. Ke Jogja juga. Jadi ini perjalanan ke 2 kali kan ya? 2 kali. Oh, dua Ya, kali. Apa yang paling berkesan ketika naik kereta api? Kalau aku sih kalau naik kereta api lebih ke nikmati perjalanan ya. Soalnya kan kalau di kereta kan kita bisa lihat apa pemandangan atau apa gitu kan. Cuman itu yang jadi memori yang paling berkesan. Memori yang paling berkesan. Di kereta api. Jadi kita bisa ngeliat pemandangan. Kalau kita lapar juga bisa ke kereta makan kayak gitu kan. Ini berarti kita sekarang ada di kereta makan ya? Iya, betul. Kereta makannya. Kalau kamu kapan terakhir kali naik kereta api? Seingatku ya, aku pertama kali naik kereta api itu dulu pas SMP.
Berapa tahun Pas yang lalu? SMP 2012 mungkin ya. 2011 Oh, 2012. lumayan ya. Oh, Lumayan lama ya. Bener, kereta api ini itu gak kayak gini. Oh, Masih yang ada. lama. Ya, waktu sini tegak 90 derajat. Eh, Terus banyak orang sing jualan, oh, iya, jualan iya, di iya, dalam iya. kereta itu loh. Masih tradisional banget. Sekarang bagus banget loh keretanya. Banyak perubahan. Termasuk ruangannya ya juga ber-AC. Aku juga Iya, kaget iya, sih. iya. Ruangan ber-AC. Terus pemesanan tiketnya itu loh. Kan kok untung ya ada yang ngajari ya. Kok dan ini ngajari kalau pembelian apa tiket kereta itu melalui aplikasi KAI Akses itu. Iya. Ya benar ya. Aku juga penasaran ini. Kita debat santai ya di kereta api ya. Boleh, boleh. Kalau dari perjalanan dari Surabaya ke Jogja, Hmm. Koko mending milih naik kereta api atau naik mobil dengan perjalanan 5 jam. Kan kereta api kan perjalanannya 4 jam ya, kurang lebih 4 jam. Iya, Ya iya, Pak, iya. Koko lebih milih yang mana? Kalau aku plus minus sebenarnya ya, kalau kita naik kereta api, ya itu tadi plusnya kita bisa menikmati pemandangan, nggak perlu repot-repot capek-capek nyetir sendiri kan, tinggal kita duduk santai, tiba-tiba udah nyampe, gitu kan, sambil bisa tidur di kereta yang dingin gitu kan. Iya. Kalau nyetir pakai mobil, plusnya memang minusnya dulu ya. Minusnya di kereta api memang kalau misalnya kita mau bawa oleh-oleh atau bawa barang yang lebih banyak itu susah, ribet gitu loh, Masuk akal. ya kan? Itu minusnya. Tapi kalau kita naik mobil, plusnya adalah kita bisa bawa barang banyak kayak gitu kan. Memang sih kita sama-sama bisa menikmati perjalanan juga. Cuman kan ya minusnya kita nyetir sendiri, capek di jalan gitu kan. Intinya Koko lebih condong ke kereta api atau naik mobil? Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Kalau kita sama keluarga, kayaknya lebih asik naik mobil. Naik mobil. Kalau Solo sendirian trip? aja, solo trip aja sih, atau ketemu sama teman-teman sih lebih enak kereta ya. Kereta. Karena Makanya apa? Tergantung tadi bawaannya. Oh. Karena kan kadang kalau sama temen kan nggak ribet, bawa baju ganti udah selesai. Tapi kalau sama keluarga kan kadang mau beliin oleh-oleh buat yang di rumah atau apa, itu kan butuh space untuk bawa barang yang lebih banyak. Oh, koper. Terus isiannya lebih banyak, bawa itulah pokoknya. Lebih rempong ya. Betul. Kalau kamu sendiri nih, kamu mending naik kereta atau ini kan setelah berapa tahun kamu nggak naik kereta kan, akhirnya naik kereta lagi. Itu bukan aib loh kok. Bukan aib loh itu. Kan kamu naik pesawat terus kan ya? Enggak. Kapan lu terakhir naik kereta api kan? Kereta api ini Singapura, MRT. Oh, MRT ya, benar-benar. Ya itu, kalau kamu naik kereta setelah sekian lama kamu nggak naik kereta, terus naik kereta lagi, dibandingin kamu kayak ya itu tadi kayak naik mobil, kamu lebih milih mana? Secara prefer sama kayak Koko. Kalau sama temen lebih baik naik kereta deh ya. Kita sampai Jogja baru kita nyewa sepeda motor atau mobil. Nggak Itu jauh ribet lebih ya? nyaman. Jadi misal kalau kita kereta pagi, kita nyetir pakai mobil kan mesti ngantuk ya. Tapi kalau di kereta kan kita bisa sambil tiduran gitu. Setuju. Dan perbandingan biaya jalan tol Surabaya Jogja sekitar berapa ya? 500 ada ya? Kalau Si aku lupa. kalau nggak salah, seingatku PP itu 700. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah Kalau ya. nggak salah. Berarti setidaknya lebih murah kan ya? Lebih murah pakai Harusnya transportasi. iya, tak kira ransum makanan. Transum. Iya. Oh iya, ini tadi pas sampai stasiun, aku ya sempat bingung. Itu ada beberapa ekonomi itu kalau nggak salah kayak baru malam atau apa ya, aku lupa ya. Itu pokoknya dari Surabaya ke Pasar Senen, itu ekonominya maju semua. Bener nggak? Iya, betul. Tapi kalau di Sancaka kok aneh ya? Bener nggak sih? Ini aku yang aku tahu ya. Memang kan dulu ekonomi itu pasti hadap-hadapan. Jadi istilah orang ngomong itu dengkul ketemu dengkul, gitu kan katanya. Nah, Itu kalau di nomor tengah-tengah kan? oh enggak, kalau di ekonomi yang sebelum yang dulu, ekonomi yang dulu. Itu kan pasti hadap-hadapan, yang kursinya itu
kayak kamu tadi bilang 300 Oh. 180 derajat 90. sorry ya 90 derajat. Jadi ada beberapa tipe ekonomi sebenarnya yang aku tahu. Ekonomi yang zaman dulu itu yang kita hadap-hadapan dan dengkul ketemu dengkul itu tadi. Berarti semisal seat 1 sama seat 2 itu ketemu-ketemu gini kan? ketemu kayak gitu. Oh, oke. Tuh. Terus ada lagi yang premium ekonomi. Ah, Premium ekonomi itu baris 1 sampai baris 10 itu ngadep ke lurus, 11 sampai 20 itu ngadep mundur. Tapi itu tergantung keretanya sih, kayaknya diacak sih ya. kayak diputer gitu Iya, kan? kayaknya sih kita nggak bisa apa ya Prediksi. ya. Karena kayaknya setiap kali itu selalu diputer kayak gitu loh. Gitu. Karena aku pernah kapan hari itu sempat nyoba pakai kereta yang sama, Ah, kok tetap mundur. sama kayak ini kan? Jadi kayak kita nggak bisa prediksi gitu loh. Kayaknya diputer-puter sih. Padahal sebelum kita berangkat kita udah Google AI loh. Google AI Maka kita ditunjukin. sudah YouTube kan. Bener. Kayak Sampai gitu. muncul TikTok ya kan, Heeh. bahwa nomor sekian sampai sekian itu maju pasti. Dan ternyata kita dapat yang mundur. Betul. Nah, itu yang premium ekonomi. Premium ekonomi. Terus ada lagi kereta itu keluarin apa ya, produk baru. Ya produk baru lah ya. New bisa dibilang. generationnya. Namanya New Generation. Jadi New Generation itu kayak mirip eksekutif. Jadi dia captain seat. Jadi kursi sendiri-sendiri. Ah, Kayak ya persis lah eksekutif. Dan arah kursinya itu pasti maju. Kayak yang Pasti kita lihat maju. tadi. Oh, Yang iya, iya, apa iya, itu tadi masuk akal. Ah. apa itu aku kayak baru malam. ya itulah. Iya, iya. Aku lupa. Aku lupa juga. Karena itu kan masih baru juga. Ah, masa? Kayaknya baru 2-3 tahun ini kok. Kalau nggak salah ya. Nggak tahu. Gitu. Jadi ekonominya sendiri itu ada 3 tipe. Tapi nggak semua kereta sama. Jadi ada yang ekonomi yang hadap-hadapan itu, ada yang premium ekonomi, ada yang new generation. Itu yang aku tahu ya. Nanti ada lagi bisnis, di atasnya bisnis lagi ada eksekutif, ada lagi panoramik atau apalah itu namanya, itu banyak. Oke. Cocok jadi pegawainya KAI. Enggak lah, ini kan berdasarkan pengalaman. Oh, pengalaman. Kalau pegawai KAI ngelihat bisa direkrut lah. Oh ya, tadi itu sempat ada aku ngelihat itu kalau kita check in itu kayak semacam di bandara nggak sih? Iya, Bener ya. Sekarang makin nggak perlu- canggih. Makin canggih. makin canggih. Betul. Tak pikir kayak di Canggih. Oh Airport. enggak, masih belum nih kayaknya. Masih belum. Ya sepok. Baru berapa bulan yang lalu. Nah itu Iya. pakai face recognition, tapi kebetulan aku nggak bisa tadi karena aku pertama kali naik kereta api, jadi perlu untuk melakukan pendaftaran kan, Ya, bener ya. betul. Tapi lagu aku harusnya bisa kan. Dulu aku pernah daftarin sih. Dulu tuh pernah, kan aku tahun 2024 itu aku kan setahun kayak kalau nggak salah aku 2 kali naik kereta. Yang pertama didaftarin face recognition ya. Susah banget. Yang kedua aku bisa. Terus aku tadi nyoba, ternyata nggak bisa karena kata petugasnya itu harus mendaftarkan ulang gitu. Jadi kayak ada masa berlakunya gitu, kadaluarsanya itu sekitar 1 tahun harus diperbarui lagi. Oh, jadi harus selama rentang waktu 1 tahun Iya. itu harus memperbarui, atau sekali lah pernah naik kereta kan dalam setahun itu cara. Iya. Jadi kayak harus diperbarui tiap tahun kayaknya gitu sih. Nah ini ada pertanyaan buat Koko. Apa yang Koko nantikan nanti, atau bucket list lah, pas nanti udah sampai di Jogja nanti? Bucket list saya Koko itu apa? Kepengen makan kayak atau apa? Apa sih Koko incar? Aku kalau wisata sih nggak terlalu yang wisata kuliner banget gitu kan ya. Karena kan ada beberapa orang itu yang suka kuliner, wisata kuliner. Ada yang memang beneran kayak wisatanya untuk ke apa ya, pergi-pergi mana gitu kan. Atau tempat wisata. Benar. Kalau aku lebih ke tempat wisatanya. Tempat wisata. Tapi kalau untuk wisata kulinernya enggak sih, enggak terlalu. Enggak terlalu. Kalau aku sendiri kalau ke Jogja sih aku paling suka makan di gudeg. Gudeg. Yuk Jum itu.
Ujung Malioboro nggak sih? Deketnya Malioboro itu. Sebenarnya apa namanya, cabangnya banyak. Cabangnya banyak, cuman aku nggak tahu pusatnya mana ya. Cuman aku biasanya suka makan di Ujung. Kalau orang Jogja atau Jawa Tengah itu kan biasanya kan suka manis. Iya, manis-manis. Tapi kalau orang Surabaya kan nggak terlalu suka manis kan. Biasa, maksudnya kayak paling manis nanti, ya, tapi nggak terlalu lah. Paling nanti aku pergi Indomaret sih, beli bon cabe. Menetralisir manis. Ya kalau di Ujung ini menurutku ya itu nggak terlalu manis. Manisnya tuh pas di orang Surabaya, menurutku ya. Berarti nggak terlalu manis kan? Menurutku nggak terlalu manis. Terus kalau ke tempat wisata sih, aku terakhir ke Borobudur itu tahun, aku kayaknya masih SD deh kayaknya. Tahun 90 berapa gitu. 90. Wah, kata umur. Jadi ya sebenarnya aku Jogja ya kali ini ya cukup excited ya. Soalnya kan selama ini aku udah lama banget nggak pernah ke Borobudur lagi gitu kan. Dan terakhir ya udah lupa lah ya. Aku waktu itu ya tahun 96 kali nggak 97 gitu loh. SD kelas 1 kelas 2 gitu loh. Jadi ya wes lupa gitu kan. Udah lupa. Berarti masih bocil kan. Berarti Koko ini tim jalan-jalan di tempat wisata kan? Ya betul. Kalau kamu sendiri lebih suka kulineran atau jalan-jalan tempat wisata? 50-50 ya? Aku ya juga suka makan dan juga suka tempat-tempat wisata. Iya. Jadi itinerary itu harus benar-benar jelas. Soalnya itu mempengaruhi mood kita selama perjalanan kan. Kalau makanan enak, wisata pun juga pasti enak. Karena kadang kalau nggak sesuai itinerary itu kita juga bingung mau kemana. Bener. Apalagi Jogja kan tempat wisatanya banyak. Bener. Mirip Bali gitulah ya. Cuman ini di Jawa. Paling deket lah. Coba spill kok. Kita mau kemana nanti di Jogja? Kemananya nanti lah kita lihat sendiri ya. Kita rahasiain dulu. Yang pasti kita itu ke pantai kan. Ya, ke pantai sama ya itu tadi kan kita sudah spill ke Borobudur. Tapi nanti lain-lainnya UNESCO nggak sih itu Borobudur? Bener nggak sih? Iya kayak. Iya bener kan ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ini tentang habits traveler lah. Oke. Kok Daniel ini pas perjalanan itu lebih suka dengerin musik atau tidur atau bincang-bincang kayak gini? Dor. Aku dua-duanya sih, antara suka dengerin musik terus ketiduran. Itu lebih ke umur juga sih. Iya betul. Faktor. Tapi kadang-kadang juga nggak bisa tidur, apalagi terutama di kereta. Takut bablas aja sih. Takut lewat stasiun gitu kan. Tiba-tiba Jakarta. Iya. Jakarta. Tapi kayaknya nggak mungkin sih, soalnya suara pengumuman di dalam kereta pun keras sih. Kecuali kalau kita pakai TWS ya. Mungkin kita nggak denger pengumuman. Tapi selama ini sih aku kalau tidur di kereta sih fine aja sih. Fine. Jangan sampai ya, nggak sampai kebablas lah. Mau coba sekarang? Jangan. Cukup seru ya, cukup intens ya bicara dari ini ya. Jadi kalian kalau melihat framingnya Ko Daniel ini bagus-bagus juga. Ada beberapa di Singapura kemarin ya, beliau ini yang bantu untuk ngambil framing shoot yang terbaik. Setidaknya kalian juga bisa mengenal Ko Daniel ini dari tipe-tipe traveler seperti apa, sukanya seperti apa, kalian bisa tahu ya. Oke, hari ini kita sudah sampai di berapa stasiun ini? 2 stasiun ya sekarang. 2, ya. Udah melewati 2. Terakhir ini di Jombang kan ya, bener ya? Iya, betul. Di Jombang. Nah sekarang kita kan udah melewati Jombang. Kurang berapa stasiun lagi? Paling 6 ya? 6 stasiun ya? Nggak sampai. 5 ya? Kan total 7 stasiun tuh. Oh bukan 8 ya? 7. Oke, berarti kurang 5, 4 sampai 5 kan ya? Ya wis lah, kita mau gunakan untuk istirahat dulu. See you di Yogyakarta. Bye. Bye. Oke, hari ini aku udah sampai di Gudeg Sagan. Yuk, let's go kita makan. Akhirnya kita sudah menamatkan. Ini korban hipotermia. Lihat enggak? Tanganku nggak bisa gerak apa-apa. Kaku. Kaku.